Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat, teman-teman ahli jannah semuanya, khususnya Majelis Ta'lim Rumil Al-Hilya. Alhamdulillah pagi ini insyaallah kita kedatangan guru kita Kiai Haji Zamzam Imaduddin. Ini adik saya sendiri yang mungkin teman-teman di Rumil sudah tidak asing lagi, beberapa kali sudah pernah jumpa saat kajian offline di Rumil. Alhamdulillah. Hari ini kebetulan sedang berkunjung, memang ada hal yang perlu dibicarakan tentang masalah pesantren di di pesantren Qasrul Muhajirin Tasikmalaya, ya. Dan insya Allah hari ini beliau diberikan, alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan dari beliau untuk mengambil ataupun untuk menerima ilmu-ilmunya, ya, pengalaman-pengalamannya, ilmu-ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat sekali. Beliau sama di Universitas Ummul Qura dulu. Hanya kelebihannya beliau jadi salah satu imam di Masjid Amir Sultan Zahir di Makkah Al-Mukarramah. Ya. Sekarang insya Allah bahasan apapun yang akan dibahasnya diserahkan kepada beliau saja. Kiai Haji Zamzam Imaduddin. Silahkan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala fi ayatin ukhra wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira kepada kakak saya Ustaz Abi Maki dan guru kita semua, Masya Allah, yang telah memberikan kesempatan. Sebetulnya niat saya kesini silaturahmi saja ke kakak, berikut ada sesuatu hal yang mesti dimusyawarahkan. Tapi alhamdulillah diberi kesempatan dan diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan apa sedikit yang akan saya sampaikan dan nanti mungkin disimpulkan oleh guru kita Ustaz Abi Maki. Allah barakallahu. Ini jemaah Rumil ya? Iya, Rumil Al-Hilya. Rumil Al-Hilya, Masya Allah. Jadi bismillah, jemaah ini umurnya ini insya Allah lebih panjang daripada umur kita. Dan jemaah ini identik dengan dakwah atau dengan majlis ilmi atau majlis ta'lim. Jadi yang namanya jemaah, majlis ilmi atau majlis ta'lim atau dakwah ini, ya, harus madal hayah. Jadi sepanjang hidup, ya, bisa jadi umur kita sudah habis, ya, sudah sampai pada waktunya, tapi yang namanya rumil, yang namanya jemaah, yang namanya dakwah ini harus terus dilaksanakan. Karena ad-da'watu la tuqasu bi umuri syakhsin. Yang namanya dakwah ini tidak diukur oleh umur seseorang, ya. Ketika dulu dari mulai zaman Rasulullah atau sebelum zaman Rasulullah wafat, ada penerusnya Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Utsman, Ali dan seterusnya sampai kepada para sahabat yang lainnya, kepada para tabi'in dan akhirnya sampai kepada kita, termasuk sampai kepada guru kita. Ini dakwah, ya. Dan dakwah ini merupakan amalan yang paling utama, yang paling sempurna. Karena yang dikatakan baik dalam Islam itu bukan mereka yang sering mondar-mandir pergi ke Mekah, yang sering pergi mondar-mandir ke misalnya haji, atau yang sering bersedekah, yang sering beribadahnya, bukan.
Tetapi ketika Al-Quran mengingatkan kita, yang namanya dakwah ini justru merupakan amal yang utama, sebagaimana Al-Quran mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan jemaah sekalian, kita harus memiliki dalam diri kita ini dakwah yang betul-betul mendarah daging dalam diri kita. Karena tadi ayatnya kan sudah jelas dalam surah Al-Imran. Jadi kita ini sebaik-baik umat apabila kita menyampaikan yang namanya amar ma'ruf maupun nahi mungkar, dan tentunya didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tadi saya sampaikan dalam surat Al-Ankabut, itu akhir surat Al-Ankabut ayat 69. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Masya Allah, ini termasuk motivasi kita untuk menyampaikan yang hak, ya. Ini termasuk motivasi kita untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bahkan kalau kita lihat bagaimana pesan Luqman kepada putranya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Ya. Jadi Luqman wasiat kepada putranya, ya bunai, wahai anakku, aqimis shalah. Jadi di sini pentingnya pondasi, ya. Di sini pentingnya dasar. Sebelum dakwah, coba kita perbaiki sama-sama sholat kita. Ya. Aqimis shalah, aqimis shalah. Kalau kita betul-betul sudah kuat imannya, sudah kuat akidahnya, aqimis shalah, baru ada perintah dari Luqman kepada putranya, termasuk kepada kita ini karena ditulis dalam Al-Quran. Wa'mur bil ma'ruf. Dan jangan lupa untuk terus menyeru kebaikan. Wa nahy 'anil munkar. Dan supaya terus mencegah daripada kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak. Dan tentu kita harus banyak bersabar, ya, dalam mendakwahkan amar ma'ruf nahi munkar ini. Karena yang namanya dakwah ini ya harus seirama, tidak bisa hanya amar ma'ruf saja atau nahi mungkar saja. Amar ma'ruf nahi mungkar ini harus sama-sama seirama kalau kita ingin dikatakan manusia terbaik. Dan dalam ayat tadi disebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ya. Adapun orang-orang walladzina jahadu yang selalu bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Jadi di jihad jalan Allah ini para mufassirin menyampaikan bisa dipandang daripada dua hal. Pertama, bisa dikatakan jihad secara fisik, ya. Kemudian jihad secara ilmu, ya. Termasuk Majlis Talib Rumil Al-Hilyah ini sudah lama mungkin dirintis, ya, oleh beberapa ustaz, termasuk kakak saya, guru kita Ustaz Abi Maki, merintis Rumil ini jihad fisabilillah. Ini walladzina jahadu fina, ini merupakan di jalan Allah untuk mencari ridha Allah. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat, siapapun yang berjuang menuntut ilmu, apalagi ilmu-ilmu syariat, bagaimana kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Maka Allah akan memberikan beribu-ribu jalan. Allah akan memberikan beribu-ribu solusi. Karena apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah ini akan selalu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Karena disinilah pentingnya mencari ilmu, pentingnya menuntut ilmu, apalagi namanya ilmu syar'i. Sampai Allah mengatakan lanahdiyannahum subulana. Allah akan memberikan solusi. Allah akan memberikan beribu-ribu jalan kepada kita apabila kita berjuang jalan Allah untuk mencari ridha Allah, untuk mencari ilmu-ilmu syariat. Dan ayat lain juga disampaikan dalam akhir surat An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah ini akan bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Jemaah Rumil, saya ingin menyampaikan juga, kita ini jangan hanya merasa cukup menjadi orang baik, ya. Kita jangan merasa cukup hanya menjadi orang baik, tapi kita harus melanjutkan konsep yang kedua, dakwah tadi. Harus bisa menjadi penyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Karena apa? Para ulama mengatakan, as-salihu khairuhu li nafsihi wal muslihu khairuhu li nafsihi wa li ghairihi. Jadi orang baik itu kebaikannya untuk dirinya saja.
Tetapi para penyeru kebaikan, para pencegah kemungkaran, itu kebaikannya bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi termasuk untuk orang lain. Maka Rasul juga mengingatkan kepada kita, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Jadi walaupun ini jemaah Rumil dapat ilmu walaupun satu ayat, sampaikan. Karena itu memang yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita. Ini pentingnya dakwah. Jadi jemaah Rumil rahimakumullah, sekali lagi ya, yang namanya dakwah ini madal hayah. Jadi yang namanya dakwah ini adalah madal hayah, ya, tidak mengenal umur, ya. Boleh jadi boleh jadi yang namanya dakwah ini boleh jadi umur kita pendek, tetapi kita memberikan kesempatan kepada yang lain. Maka apabila nanti guru-guru kita wafat, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah Rumil semua sudah tahu apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, maka saat itu sampaikanlah. Dan insya Allah yang dinamakan tadi, bagaimana? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan ini ayat dalam surat Fussilat ini mengingatkan kepada kita. Ternyata apabila kita ingin menjadi manusia terbaik dalam Islam, ingin menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, konsepnya 3. Kuncinya 3. Bagaimana kata Al-Qur'an? Ahsanu qawlan mimman da'a. Jadi ahsanu qawlan, tidak ada lagi perkataan yang baik ini, yaitu menyampaikan yang hak, yaitu dakwah namanya. Kemudian yang kedua ini tingkatannya. Yang pertama dakwah. Yang kedua kata Al-Quran, wa amila salihan, harus bisa memberikan contoh. Karena mohon maaf punten, ya, banyak sekali para dai yang Masya Allah, yang luar biasa ketika menyampaikan ilmunya luar biasa, tapi di sisi lain miris ketika seorang dai ini belum bisa memberikan contoh yang baik. Makanya tingkatan kedua ini sulit daripada tingkatan pertama, ya. Kalau pertama tadi apa katanya? Mimman da'a ilallah, ya, dengan perkataan yang baik, artinya dakwah. Yang kedua harus disertai dengan amal soleh, harus memberikan contoh yang baik. Dan yang ketiga, waqala innani minal muslimin, ya. Jadi diartikan waqala innal muslimin ini bisa diartikan dua. Yang pertama, kalau ada suatu masalah dia akan selalu berserah diri kepada Allah. Yang kedua, memang dakwah ini diusahakan jangan sektoral. Kita masuk, ya, dari pintu mana saja. Kita masuk ke kelompok mana saja. Kita masuk ke golongan apa saja. Karena apa? Waqala innani minal muslimin. Sampai ketika dalam bacaan salat juga kita selalu mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umir wa ana minal muslimin. Banyak ayat Al-Qur'an mengatakan waqala innani minal muslimin wa inni minal muslimin, ya. Jadi itu pertanda bahwa yang dakwah ini tidak boleh sektoral. Kalau sudah berbicara kepentingan Islam, hilangkan segala bentuk kepentingan kelompok apapun. Kalau sudah bicara kepentingan Islam, hilangkan golongan apapun. Karena Islam ini adalah diikat dengan tali akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah Rumil rahimakumullah, berusahalah untuk terus berdakwah, berusahalah untuk selalu menjaga jemaah ini. Karena jemaah ini umurnya lebih panjang daripada umur kita. Jemaah ini, majelis ini, dakwah ini lebih panjang daripada umur kita. Boleh jadi guru-guru kita wafat, tapi nanti akan terus ada pelanjutnya, akan terus ada jemaahnya, ya. Ibu-ibu nanti mungkin la samahallah atau apa, ya, Allah telah memanggil kita, tapi tetap jemaah Rumil ini jangan sampai putus. Karena itu tadi ad-da'watu madal hayah. Maka salah satu memelihara jemaah ini, ya, salah satu memelihara jemaah ini bagi Ta'lim ini, insya Allah kita akan dikategorikan menjadi orang-orang yang husnul khatimah, ya. Menjadi orang-orang husnul khatimah ini salah satunya menjaga jemaah ini, menjaga majelis ini, menjaga dakwah ini, ya. Banyak ayat yang menerangkan tentang takwa, tapi ketika berbicara husnul khatimah, ayat yang menekankan kepada kita haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketika berbicara masalah husnul khatimah, Al-Quran menyampaikan, menegaskan kepada kita haqqa tuqatih. Kalau kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, harus haqqa tuqatih, harus takwa dengan sebenar-benar takwa. Maka salah satu menjalankan takwa dengan sebenar-benarnya ini, yaitu menjalankan atau memelihara dakwah ini, memelihara jemaah ini. Subhanallah.
Mungkin itu yang disampaikan. Masya Allah. Saya tambahkan ya. Itu mungkin sedikit ya. Apa yang mudah-mudahan lah ada Insya Allah. pencerahan sedikit. Manfaat sekali, luar biasa. Jadi kata-kata yang sangat luar biasa tidak cukup hanya jadi orang yang soleh. Ya, tidak cukup jadi orang soleh saja. Karena kita di dunia ini kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau hanya jadi orang soleh saja untuk diri sendiri, tadi disampaikan ya. Tapi bagaimana caranya bukan hanya untuk diri kita jadi baik, tapi bagaimana cara ngajak orang lain berbuat baik. Ya. Dan bagaimana cara menghentikan orang lain untuk berbuat maksiat. Masya Allah, ini tadi kata-kata yang disampaikan sangat bagus sekali ya. Kadang-kadang orang memikirkan yang penting saya baik, yang penting saya sholat. Terutama gini, janganlah ibu-ibu sholat sendiri, suami nggak diajak. Nah itu dia. Janganlah suami istri sholat berjamaah tapi anak nggak diajak. Jadi masalah juga ya. Jadi istilahnya jangan pengen baik sendiri, jangan pengen masuk surga sendiri ya, gitu. Betul. Tapi ya harus bagaimana caranya keluarga ini diangkat semuanya. Iya. Kalau kita lihat juga kan dalam surat Al-Fatihah ada kan. Jadi walaupun kita dalam surat Al-Fatihah, walaupun ibu lagi sholat sendiri, iya ka'budu wa iya tidak begitu kan. Tapi iya na'budu wa iya nasta'in. Kami ya, di situ. Kami di sana atau kita ya jemaah. Iya. Kemudian mentang-mentang sholat sendiri diganti ini domirnya menjadi ihdini as-siratal mustaqim. Tidak bisa, tidak boleh. Tetap harus ihdinas siratal mustaqim. Iya. Yang mustaqim karena kita ini ingin ingin masuk surga sama-sama jamaah. Dengan jamaah ini kita memelihara insyaallah. Betul, seperti itu. Makanya tidak ada kenikmatan yang paling baik itu di dunia ataupun di akhirat kecuali saat kita ini sama-sama memiliki iman, sama-sama dekat dengan Allah, sama-sama berusaha untuk masuk surga sama-sama. Makanya ada kata-kata qu anfusakum wa ahlikum. Ahl itu keluarga. Iya, tapi kan kita ini ahl itu bukan hanya sekedar kita ini hanya dengan istri, dengan suami, dengan anak, itu ahl keluarga, tapi kita ini satu keluarga seiman seislam. Iya. Bahkan kekuatan iman dan Islam itu memperkokohkan lebih dahsyat daripada darah daging. Masya Allah. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Ini kan perkataan siapa? Imam Al-Ghazali kalau tidak salah. Iya. Al-a'ilatu labinatul ula fil mujtama. Masya Jadi Allah. Keluarga ini merupakan barometer, ukuran ya yang harus kita perhatikan sebelum kita terjun ke masyarakat. Karena walaupun bagaimana, kalau kita lihat maaf nih jemaah Rumil ya, maaf jadi kalau kita perhatikan banyak orang yang sukses. Dia seorang pengusaha luar biasa, usahanya sukses, karyawannya sampai ribuan, usahanya punya cabang di mana-mana di daerah, mobilnya, kemudian rumahnya, kantor luar biasa. Tapi di sisi lain gagal dalam mengarahkan keluarga. Itu dia. Kemudian bukannya itu, banyak pejabat sukses memimpin pemerintahannya, sangat luar biasa, banyak sekali pengikutnya. Tapi di sisi lain gagal dalam mengarahkan keluarga. Coba lihat Rasulullah. Ada lagi juga bini. Banyak juga di kalangan maaf sekali. Ada juga di kalangan ustadz, kiai, punya pesantren, punya lembaga pendidikan dan mulai TK, SD, SMP, SMA bahkan universitas sekalipun mereka punya. Tapi di sisi lain gagal di dalam mengarahkan keluarga. Padahal tadi kan qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu dia. Allah tidak memerintahkan kepada kita jagalah dirimu dan rakyatmu, jagalah dirimu dan bawahanmu, jagalah dirimu dan masyarakatmu. Tapi yang pertama Allah tekankan kepada kita, jagalah dirimu dan keluarga. Subhanallah. Itu dia pentingnya di sana. Tapi ya alangkah baiknya kita ini mengikuti Rasulullah kan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Masya Allah. Ya, sebaik-baik di antara kalian itu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku orang paling baik ke dalam keluargaku. Jadi, kalau seandainya mengatakan Anda menjadi orang paling baik, sukses berarti kan? Coba, sukses nggak untuk keluarga? Sukses nggak Anda sebagai suami bagi istri Anda? Atau Anda sukses nggak seorang istri bagi suami Anda? Atau sukses nggak Anda seorang ayah, seorang ibu untuk anak Anda? Itulah sukses yang sesungguhnya di sana. Coba itu dulu. Betul. Jangan seperti apa tuh, lampu apa terang gitu ya, tapi di dalamnya di dalam kegelapan. Ya, seperti lilin. Menerangi tapi dirinya terbakar. Nah, banyak suami kadang-kadang ya, banyak orang atau suami yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Hanya di dunia. Tetapi sedikit daripada suami untuk berusaha bagaimana cara menjauhkan diri daripada api neraka. Nah, ini kan betul fenomena yang terjadi saat-saat ini. Ya. Mungkin banyak seperti itu. Dia berusaha bagaimana caranya agar keluarga itu punya rumah, punya motor, punya kulkas,
punya handphone gitu kan. Ya. Tapi dia tidak memikirkan bagaimana suami ini atau istri ini punya rumah di sorga. Masya Allah. Punya kendaraan di sorga. Punya anak-anak di sorga. Makanya kadang-kadang ya siapa yang nggak berat sih memesantrenkan anak kan? Anak dipesantrenkan. Kenapa? Nggak apa-apa. Kalau kita lagi di Qasrul Muhajirin itu kan ada tulisan menangis sesaat, tersenyum selamanya. Itu kan menangis sesaat karena terpisah dengan anak kan. Iya. Betul. Tapi akan tersenyum selamanya di akhirat karena anaknya sudah jadi hafid. Maka jangan ragu kalau mau pesantren anak, bismillah. Kadang-kadang itulah setan. Ya, dunia itu tempat berpisah. Nggak ada dunia berjumpa terus, nggak ada. Makanya Rasulullah bilang, liqauna fil jannah, mau'iduna fil jannah. Jadi janji kita bukan di dunia, tapi janji kita ini adalah di akhirat. Seperti itu. Laisa lil mu'minin rahatun illa fil jannah. Nah, itu dia. Nggak ada istirahatnya bagi orang mukmin di dunia itu, nggak ada. Terus ada kesedihan, ada kebahagiaan segala macam. Dan paling indah tadi, Masya Allah. Pokoknya jihad fisabilillah itu luar biasa. Apa saja. Jihad untuk mencari nafkah. Jihad mengarahkan anak untuk sholat, untuk puasa, untuk ngaji. Jihad segala macam itu hal yang sangat luar biasa ya. Tapi ingat juga ya, tadi ada kata-kata jihad ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, lihat subulana. Subul tidak sabiluna. Ya. Kalau sabil kan satu, tapi subulana. Jadi matakan siapapun yang ingin berjihad di jalan Allah, berusaha untuk takarrub kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalan menuju kebaikan kepada Allah. Jalan-jalan, tidak satu. Jadi tidak mata lanahdiyannahum sabiluna, tidak begitu, tapi subul. Ya. Subulana, banyak sekali jihad. Jadi kata jihad itu banyak. Bisa mencari nafkah itu jihad. Menjaga harta suami jihad. Membersihkan rumah sehingga suami datang senang karena rumahnya bersih, jihad. Membangunkan anak untuk sholat itu jihad. Ya, melaksanakan puasa Senin Kamis itu jihad. Maknanya adalah jihad itu banyak apabila tadi niatnya dengan mengatakan fina fi sabilillah ataupun di jalan Allah dengan keikhlasan. Pastinya dari jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Luar biasa. Masya Allah. Jadi subhanallah ya. Jadi saya kembali mengingatkan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jemaah Rumio. Ya, prinsipnya tadi itu jangan merasa cukup menjadi hanya orang soleh ya. Orang soleh itu baik ya, tetapi ingat kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Coba kita berprinsip bagaimana caranya kita juga ingin berbuat kebaikan untuk orang lain. Caranya itu tadi harus siap menjadi penyeru kebaikan, harus siap menjadi mencegah daripada kemungkaran. Karena itu di antara tanda-tanda orang husnul khatimah juga tidak pernah yang namanya menjaga jemaah melalui dakwah ini, melalui majlis ta'lim ini. Subhanallah. Insya Allah. Mudah-mudahan pagi ini berkah. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Amin. Insya Allah semua jamaah Rumil bukan hanya Allah pertemukan melalui virtual ini, melalui YouTube ini, tapi dengan cepat, dengan segera Allah angkat COVID-19 ini dan kita bisa kumpul sama-sama offline lagi, ngaji bareng lagi. Dan bukan hanya itu, Allah kumpulkan kita bukan hanya di dunia, tapi Allah kumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Saya Abi Maki dan bersama Kiai Haji Zamzam Imaduddin pamit undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi di acara berikutnya, di kajian berikutnya bersama Rumil Al-Hilyah. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minna al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.